Gimana paginya hari ini? Ya, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, syukurlah. Yang lain gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, syukurlah ya pada sehat ya. Oke, sorry, maaf sekali ya teman-temannya. Saya telat. Jauh sekali saya telat ini. 30 menit lebih ya. Maafkanlah inilah eh, eh, pada kelas pagi. Sebelumnya saya mohon maaf sekali untuk keterlambatan ini. Setelah kelas ini ada kelas lain nggak sih sebenarnya teman-teman? Jam 9:10 habis kelas ini. Ada kelas lagi kah selain ini? Anda? Ada Pak AI, cuman setahu saya itu Pak Andika lagi di luar bareng sama Pak Habib dan Bu Winda ya Pak, setahu saya. Oh Jadi iya, katanya libur. betul. Latsar ya, mereka Latsar CPNS. Jadi kelas yang MPTI makanya hari ini dilaksanakan untuk luring. Biasanya kelas AI itu 9:30 ya teman-teman. Atau jam berapa? Benar Pak. Oh, Iya, Pak. tak kira bisa saya geser jam 8 kelas kita kalau nggak nabrak mata kuliah lain. Dan tidak bisa ya. Oke. Oke, maafkanlah ya, inilah yang akan eh, terjadi kelas pagi ini. Oke, langsung saja ya teman-teman, silakan isi presensi kehadirannya hari ini minggu kedua dengan topik tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini kewirausahaan, yaitu berpikir perubahan dan kreatif ya. Judul materi kita hari ini berpikir perubahan dan kreatif. Sebelumnya terkait materi minggu lalu atau informasi lain, ada yang teman-teman ingin tanya atau bahas, silakan. Nggak ada ya? Oh ya, yang perihal yang pindah-pindah kelas ini, kalau kelas RA atau RB, silakan menyesuaikan yang jadwalnya tidak bertabrakan ya. Pak, saya pindah dari kelas RA ke FC atau dari FC ke RA, silakan disesuaikan agar tidak ada tabrakan jadwal ya. Kemudian terkait masa PRS, informasi yang saya dapat itu dilaksanakan PRS itu di tanggal 10 sampai tanggal 14. Ya. Jadi silakan jika teman-teman ingin menyesuaikan jadwalnya. Tapi kalau kelas KWU, saya semua ya yang mampunya, kelas RA dan RC saya. Jadi kalau teman-teman takutnya kalau pindah nggak dapat kuota, ya tetap di sistemnya atau disiapkannya kelas RC atau kelas RA saja nggak apa-apa. Ya, nggak dipindah-pindah juga nggak apa-apa. Asalkan Anda tetap hadir terus, penilaian, kemudian tugas dikerjakan. Karena rekap nilai jika tidak didapat di RA, berarti saya cari di RC, gitu ya. Beda halnya jika sebelumnya Anda ikut kelas yang RB ya, karena bukan saya yang mampu, maka Anda juga harus koordinasikan dengan dosen yang bersangkutan ya, kelas RB tersebut, agar tidak ada komunikasi atau pencarian nilainya di mana gitu ya. Oke, rata-rata cowok semua nih yang hadir, kecuali Dea. Mana nih yang lain? Pantasan ya banyak yang gue ya. Mana nggak ada cewek ya.
Mana nih yang lain? Oke, Noviana. Yang lain gimana? Johannes gimana? Agustus? Saya sampai hafal ini yang setiap minggunya nggak yang join tapi nggak nyalain kamera. Jangan sampai hafal saya kayak gitu. Ya. Oke, ya. Boleh lah, nyalakan kamera. Record sudah ya. Oke, kita langsung saja ke materi teman-teman. Materinya berpikir perubahan dan kreatif. Jadi ini materi saya dan Pak sebelumnya menyusun. Kemudian di semester ini masih relevan untuk diterapkan. Kita menyusun di beberapa minggu pertama, mulai dari eh, ruang lingkup kewirausahaan, kemudian berpikir perubahan, teori kepemimpinan, dan faktor X dalam diri ini, bagaimana membentuk pola pikir yang kuat di dalam pribadi kita, membuka wawasan untuk coba untuk berani dalam mengambil keputusan dan gambaran tentang kewirausahaan sendirinya. Makanya di dalam kewirausahaan itu, kalau Anda ingat materi minggu lalu, kewirausahaan itu adalah wira atau swasta, wira swasta, dan identik dengan kemandirian. Kenapa kemandirian? Karena kita bekerja sebagai kewirausahaan ini, seorang yang berwirausaha ini dalam memenuhi kebutuhannya, bekerjanya, mencari peluang-peluang yang ada. Jadi tidak terikat pada aturan, maka dia yang adalah orang yang berani. Jadi selagi menunggu pekerjaan itu datang, lowongan yang ada, kita harus pandai melihat peluang yang ada, teman-teman. Ya. Peluang yang ada, peluang dalam membuka usaha. Syukur-syukur setelah buka usaha dan diterima pekerjaan juga ya, jadi bisnis sampingan atau dikendalikan oleh keluarga. Nah, di sini mengajak kita berpola pikir, melihat perubahan yang mana selalu tergambarkan kalau kerja itu adalah bekerja di instansi, ataupun bekerja di perusahaan, ataupun bekerja di toko-toko, ataupun di secara tim. Nah, tapi berwirausaha ini kita diajak untuk melihat peluang yang ada dan menggagasnya untuk berwirausaha dengan ide-ide kreatif. Tujuan dari materi ini, teman-teman ya, memberikan pemahaman pentingnya perubahan. Ya. Pentingnya perubahan dan peran mindset atau pola pikir itu sendiri. Dalam konteks sederhana, jika pun belum berwirausaha, memang kita itu dituntut untuk berubah lebih baik, berubah cara pikir, agar ini menentukan kita di masa depan. Ya. Jadi kita jika ingin melihat, menginginkan perubahan yang lebih baik, maka mulai dari pola pikir kita. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang berikutnya adalah mengenal mindset entrepreneur, pola pikir seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Ya. Jadi
Ini kenapa mengenal pemikiran kewirausahaan saja, bukan ya? Tapi mindset. Mindset ini dalam artian sangat luas ya, dalam mindset itu pola pikir. Jadi berpikirnya ini bukan hanya berpikir sesaat saja, tetapi jangan terpola mulai dari terstruktur, kemudian apa yang akan terjadi, dicerna dengan matang, itu namanya pola pikir. Kemudian yang ketiga, tujuan dari materi ini mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausaha. Ya, di dalam wirausaha kreativitas itu penting. Anda yang sangat muda pun dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif sangat muda. Ya, selagi nggak banyak yang Anda pikirkan, Anda nggak banyak beban, ya ajak ini untuk kita berpikir, jangan sampai tumpul. Ya. Lagi muda udah malas kayak gitu. Sedangkan makannya mau enak. Ini. Jadi ajak pola pikir kreatif, jadi pribadi yang kreatif itu sejak ini kita asah. Kemudian yang keempat, teman-teman menjelaskan hambatan berpikir kreatif. Jadi kita sering di dalam diri kita itu banyak persepsi. Dan persepsi itu yang menghambat kita berpikir kreatif. Itu adalah hambatan. Ya, dalam diri kita sering ada bisikan seperti itu. Saya bisa atau enggak, saya mampu. Itu adalah termasuk hambatan. Baik itu hambatan emosional, kultur, kemudian lingkungan. Itu adalah beberapa hambatan yang harus kita kenali. Dan kemudian yang kelima, tujuan dari materi ini adalah mengenalkan cara meningkatkan kreativitas ya, dan membebaskan diri dari belenggu dari persepsi yang menghambat kita menjadi sukses ya. Jadi setidaknya kita juga harus memberi diri kita ini asupan yang baik. Ya. Asupan yang baik itu mulai dari cara berpikir, kemudian hambatan-hambatan yang justru menjatuhkan diri kita sendiri itu tidak boleh, ya, harus dijauhkan. Meningkatkan kreativitas, ya, mulai dari mengenali hambatan, kemudian cari pelajari banyak hal, ya, berani membuka diri. Itu adalah beberapa cara meningkatkan kreativitas. Jadi kreativitas itu ide yang timbul. Jadi otak jika kita udah mulai merasa malas berpikir, itu udah mulai tanda-tanda penuaan diri. Nah, ini balik ke sini entrepreneur atau kewirausahaan. Entrepreneur ini kata lain dari kewirausahaan. Walaupun Anda nanti jadi wirausahawan muda atau entrepreneur muda, ya. Nah, perbedaan pola pikir seorang entrepreneur atau yang berani ini dan non-entrepreneur atau pola pikir yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Baiknya dicontoh walaupun kita belum berwirausaha. Entrepreneur itu pola pikirnya adalah produktif. Produktif ya bagaimana pada dasarnya kita membuka usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Berwirausaha menciptakan suatu produk, kemudian diminati dan menghasilkan pendapatan. Konsumtif hanya bisa mengkonsumsi. Ya, kayaknya saya mau bekerja
menunggu pekerjaan datang, ataupun pola pikir yang selama ini terbentuk yang menjadi eh, kebiasaan, menjadi standar biasanya, itu berpikirnya ya bekerja itu ya bekerja di perusahaan atau di kantor. Kalau belum ketemu ya terus apa, kemana, itu ya lagi mau seperti itu. Jadi berpikirnya produktif, ada hasil, ada output yang kita kerja. Itu layak untuk kita eh, terapkan. Ya. Kemudian resource utilization. Nah, ini pola pikir seorang entrepreneur ini bagaimana menghasilkan banyak sumber daya, manfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya eh, untuk dimaksimalkan. Beda halnya non entrepreneur hanya bagaimana sumber daya itu digunakan kemudian habis begitu saja ya, karena tidak berpikirnya konsumtif saja. Punya banyak warisan, punya banyak harta, tanah yang luas. Jadi jika kita tidak berilmu juga akan cepat habis karena tidak pandai untuk mengelola dengan baik. Nah, jadi itu pola pikir yang seorang entrepreneur ya Anda kita terapkan. Nah, setelah kita mengenal pola pikir, ya kita harus tetap jadi pribadi yang kreatif, kemudian melakukan sumber daya yang ada sebaiknya, tapi menggunakan sumber daya yang baru. Nah, pada diri kita, ya, agar tetap menyalakan kamera. Pada diri kita ini sering mengatakan hal yang negatif terhadap diri, dan itu adalah hambatan persepsi. Mulai dari membuka usaha itu sering, wah, saya tidak mau membuka usaha, saya terlalu merasa sudah tua, atau saya merasa muda belum punya pengalaman. Gitu ya. Ini adalah persepsi. Karena anggapan ini sering keluar dari diri kita sendiri yang memvonis diri kita. Ya, belumlah orang menilai, tapi diri kita pun sudah memvonis hal yang negatif. Itu adalah hambatan. Merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda. Terus kapan mulainya? Sama halnya, ada, wah saya nggak berani, saya belum pernah mencoba, cari yang berpengalaman, sedangkan disuruh maju seperti itu, waduh, nggak berani Pak, saya belum pernah mencoba. Terus yang sudah pernah berani, itu yang sudah maju, apakah mereka langsung sudah tahu, atau langsung sudah bisa? Jadi itu ya, ini adalah hambatan persepsi dalam diri. Hambatan persepsi. Di dalam usaha seperti itu. Merasa mau buka usaha, aduh saya udah tua. Untuk apa lagi mengejar dunia? Untuk apa lagi buka usaha? Badan saya udah ringkih. Ketika masih muda, entarlah saya belum banyak pengalaman. Masih muda nih. Masih ingin senang-senang dulu. Nunggu udah matang, udah cukup berumur. Itu alasan yang jika terlalu muda. Jadi itu adalah hambatan. Sering Anda misalkan, saya tidak berbakat, saya tidak bisa. Ini adalah hambatan. Dan biasanya ini keluar dari diri kita sendiri. Berwirausaha tidak punya modal. Karena berwirausaha ini karena saya nggak punya banyak modal yang cukup.
Kalau udah banyak modal, ya usahanya juga udah gede. Ya. Nah, tidak punya modal ini bukan hambatan. Tidak punya modal, tidak punya uang. Bukan kalau berwirausaha itu bisa kita mulai eh, tanpa harus punya modal terlebih dahulu yang banyak. Bisa buka buka usaha dengan di bidang jasa. Jasa tidak perlu banyak modal. Bisa. Karena menjual tenaga, pikiran, memberikan pelayan, itu jasa. Misalkan Anda mau buka usaha, ya mulai dari hal yang kecil dengan keilmuan yang telah dimiliki. Contohnya instalasi laptop, komputer, itu jasa. Kemudian dan lain sebagainya, itu jasa. Kursus-kursus itu menjual jasa. Bukan memajangkan produk-produk di dalam lemari atau menggantungkan banyak produk pakaian, baju di rak-raknya. Tidak. Itu bidang jasa dan bidang modal uang. Berwirausaha tidak harus memulainya dengan uang, bisa dimulai dengan jasa, kemampuan yang kita miliki. Nah, ketika persepsi seperti ini, ada siapa yang bilang, jika merasa tua, ingatlah Kolonel Sanders, pendiri KFC. Anda pernah coba makanannya ini, KFC? Wah, belum semua ini berarti ya. Makanannya yang geprek ini. Yang geprek yang harga 10.000, yang cabenya banyak. Kalau makan udah itu nggak lama usus buntu. Ya. Nah, ini jika kita lihat KFC itu gambar kolonel pakai dua yang jenggotan itu, ya. Dia memulai usaha di umur 70 tahun. Kita bisa cari searching gitu. Kolonel Sanders, ya, pendiri KFC. Nah, setelah ditolak beberapa tempat, dia seorang koki karena sudah tua, tidak diterima, maka dia membuat menu ayam goreng sendiri. Lama-kelamaan akhirnya usahanya sebesar sekarang masih ada, sangat banyak. Merasa tidak berbakat, ingatlah si Brian si kaki satu. Brian si kaki satu yang memulai bisnis dengan karena kepepet. Kepepet ini banyak sekali, akhirnya energinya keluar. Ya. Seringlah kalau kita terdesak, kepepet itu, energi itu bahkan berlipat. Sebenarnya dengan keterbatasan ini, intinya dengan keterbatasan ini kita bisa bekerja, memulai bisnis. Apalagi yang normal, yang masih muda, yang masih segar, yang masih belum punya keluarga, belum banyak pikiran maksud saya ya. Kalau udah punya keluarga ya cari bagaimana menghasilkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga, untuk anak, istri. Lagi muda, masih dinafkahi, harus menjadi pribadi yang kreatif. Nah, jadi ketika tidak merasa berbakat, sebenarnya kita itu bisa. Hanya saja persepsi yang mengatakan saya tidak mampu. Sering ya. Nah, kalau kita nonton film itu sering seperti ada dari suara kiri, suara kanan, ada yang berusaha, sudah kamu nggak akan mampu, sudah kamu nggak akan bisa. Padahal di dalam hati juga ada yang mengatakan kejujuran, kamu bisa melaluinya,
ini proses belajar aja, apapun yang terjadi hadapi. Tergantung ini. Itulah persepsi dalam diri kita yang mengatakan kita tidak mampu, saya tidak bisa, saya nggak kuat, saya nggak berani, saya penakut. Ya, akhirnya kapan beraninya? Ketika tidak punya modal, contohnya si Onassis ini memulai bisnis kapal angkut dengan skema OPM atau other people money. Jadi dengan banyak uang yang orang-orang, dia bisa memulai bisnis, memutar keuangan dari uang orang, ataupun cari bisnis, mulai usaha dengan menjajakan jasa. Anda bisa cari. Kita tahu Primagama. Saya pernah baca sejarah Primagama. Primagama itu adalah hanya sebuah tempat kursus dan itu di bawah rumah. Usaha jasa kursus atau bimbel, dan itu menjual jasanya, usahanya di bawah rumah. Kemudian lama-lama di bawah kios, akhirnya seperti sekarang, tempat bimbingan belajar yang besar, punya lokasi sendiri. Berawal dari usaha yang dijajakan. Nah, itu persepsi. Nah, inilah yang terjadi di dalam diri kita, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih yang setia ya. Hanya 6, 7, 9 orang. Yang lain gimana nih? Lagi umroh? Atau lanjut tidur lagi? Ya, nggak apa-apa lah. Malik. Nah, ini persepsi dari kita. Dalam diri kita, setiap hari kita itu melakukan sepok atau berbicara tentang diri kita itu sendiri 55.000 sampai 60.000 kali. Ya, kita mengatakan sendiri, berbicara dengan diri kita. Sayangnya 77% statement yang diucapkan ini bersifat negatif dan melemahkan diri kita. Mulai deh, ya. Coba kita ingat-ingat lagi ketika kita bangun pagi, itu sering kita udah mulai mikir. Sekarang pun Anda pasti lagi mikir. Tapi perkataan persepsi itu sering beranggapan banyaknya negatif tentang itu. Memang sulit menjadi pribadi yang positif itu ya. Jadi pribadi yang baik itu banyak perjuangan, banyak rintangan. Rintangannya yaitu diri kita sendiri. Sayangnya statement yang diucapkan tentang diri kita sendiri itu bersifat negatif. Dan itu justru melemahkan diri kita. Kelemahan diri kita sendiri, kita yang punya raga, jiwa, waktu, tenaga untuk berani, untuk bergegas, segera. Maka kita lah yang mengendalikan. Dan statement itu, beberapa statement yang diucapkan kita itu yang bersifat negatif, melemahkan diri kita. Seringnya seperti saya kurang sukses, kok saya harus seperti ini, terus saya harus memulai usaha, harus saya memulai dengan tugas, harus kuliah dulu. Aduh, banyak sekali alasan itu. Memang banyak sekali kita punya alasan. Aduh, nilai IPK saya udah kecil, malas lah kuliah. Ya, akhirnya lama juga lulusnya. Jadi persepsi yang negatif terhadap diri kita akan menyiksa diri kita sendiri juga. Akan menghambat diri kita juga. Saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses. Nah, ini sangat
terjadi. Kan saya pun kalau menyampaikan materi yang kayak gini, saya sambil belajar kepada diri saya, sambil koreksi diri saya sendiri. Karena nggak saya menyesal dengan apa yang telah terjadi dengan saya. Intinya, ini adalah persepsi yang ketika berpikir negatif, tidak mensyukuri apa yang telah terjadi, maka kita akan tidak puas, selalu menggerutuk melemahkan diri. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Udahlah, nilai IPK saya udah 3, nggak perlu harus kuliah lagi, nggak perlu harus belajar banyak lagi. Sudah saya tabung di semester lalu. Kayak gitu juga. Udahlah, IPK saya udah kecil. Ya nggak akan bisa lagi ngejar 3. Ya gitu-gitu aja akhirnya. Lambat juga ini. Sama. Berpikir yang menunda, kemudian melemahkan diri kita, ya kita yang akan lama tersiksa. Saya bodoh. Ini memvonis diri kita sendiri. Makanya kita tidak boleh mengatakan jangan atau ya memvonis diri kita sendiri. Kalau enggak kita yang cinta terhadap diri kita, siapa lagi? Ya. Beda halnya kalau Anda punya kekasih. Dia juga nggak tahu isi hati Anda sebenarnya. Saya tidak berbakat di bisnis. Jadi, kata siapa? Dan itu adalah kata diri kita sendiri. Yang mengatakan kita ini lemah. Pernahkah Anda melihat seorang balita? Atau Anda punya adik? Dilan? Krisniko? Apip? Reni? Nah, begitu pun dalam berwirausaha ya. Kalau Anda punya adik, ya, balita itu berlatih berjalan karena motivasi yang kuat. Bukan juga didukung, ayo, ayo, ayo. Kemudian atau dia nonton Mario Teguh, bukan juga kayak gitu. Ya. Jadi motivasinya itu dia ingin bangun dan jalan. Ingin jalan. Setelah dia jalan, dia jatuh, dia luka, dia tetap paling nangis sudah itu. Besoknya tetap mau jalan. Enggak takut bahaya. Berani. Karena di dalam pikirannya nggak ada yang dicerna. Saya takut jatuh. Saya takut nanti luka. Saya nggak bisa jalan. Lama-lama nggak bisa jalan, benar. Tapi karena bayi, dia tidak berpikir negatif. Sayangnya dalam diri setiap kita, makin bertambahnya usia, makin kita itu penakut. Ya kan? Makin bertambah usia, makin kita bermain aman. Ya kan? Nah, mungkin kalau saya, ini pikirnya, ini persepsi yang negatif. Udah, saya mau main aman aja, saya udah punya keluarga, anak, istri. Terus ini adalah hambatan buat saya. Udah mikirin banyak sekali, mau berani. Padahal mereka tetap, jikapun tanpa kita ataupun dengan kita, mereka saat ini tetap bernapas. Seperti itu. Nah, jadi ingatlah pelajaran yang kita dapat. Ini ambil positifnya ya. Ketika bayi itu berlatih berjalan, mereka itu punya motivasi yang kuat. Begitupun itu yang Anda contoh, motivasi yang kuat ini setelah mereka bosan merangkak. Bayi itu akan merasakan bosan juga, berbaring terus. Ya, sama. Saya melihat anak saya, dia terbaring aja.
Dia mau bosan, mau gerak ke miring, ke kiri, ke kanan. Karena bosan. Udah itu dia nangis. Karena mau digendong, mau diajak jalan. Jadi apakah kita harus stop seperti ini saja tanpa harus bergerak? Ya. Balita berlatih berjalan karena tidak banyak berpikir resiko. Terus ada lagi contoh motivasi seorang balita itu. Apa ya? Anda nggak belum punya adik ya? Segera tambah adik di rumah. Ya, gimana? Tapi bukan adik ketemu gede ya. Kalau adik ketemu gede itu jodoh. Apalagi motivasi seorang baik. Apapun yang mereka pegang, akan mereka masukkan di dalam mulut. Karena belajar mau makan. Ya. Nah, selama ini di cocor aja pakai dot, pakai empeng, ataupun nyusu dari ibunya. Apa yang mereka pegang, mainan, atau apa kayak benda keras. Dia main aja, masukin di mulut. Ketika belajar, mereka itu di usia yang mau belajar, baru mau belajar makan. Kan? Apalagi contohnya. Wah, Anda nggak punya adik ya? Karena ingin lebih mudah bergerak, Pak, mungkin Apa? Karena ingin, motivasinya. mudah Saya, Pak. bergerak. Ya, Ya, karena ingin mudah bergerak ya. Jadi begitu, bagus. Ada lagi? Dan ini ambil positifnya, bukan mau minta Anda jadi balita lagi. Kalau Anda mau jadi balita lagi itu udah jompo. Ya, ingat kita lihat balita itu responnya hanya dua. Nangis, nangis, nangis. Dalam artian ketika dia nangis ada dua makna. Dia lapar atau dia beol. Anda juga jangan kayak gitu. Kalau Anda nangis, Anda beol, Anda lapar, itu berarti udah jompo. Enggak, itu jangan dijadikan motivasi. Tapi ketika Anda meminta, Anda cukup memerintahkan. Layaknya ketika bayi itu nangis, dia minta makan, dia mau buang air. Anda layaknya seorang bayi itu layaknya seorang bos kecil. Makan disuapin. Jika Anda punya motivasi seperti itu, Anda jadi bos lah. Sukses lah. Nah, itu ya. Itu pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, lalu apa yang harus dilakukan di dalam memulai usaha? Kita perlu 3M. Tapi 3M ini bukan DBD ya, menguras, mengubur, menyiram, ya bukan. 3M di sini motivasinya, motivasi terlebih dahulu, semangat, jangan males-malesan, kemudian pola pikir yang harus kita berpikir jangka panjang, berpikir itu jangan mengambil keputusan itu karena emosi, dan make it, maka lakukan sekarang, ya. Sudah punya motivasi, punya pola pikir, tapi nggak jalan-jalan. Ya, omongan belaka itu. Karena kita bukan pengarang, kita bukan bujangga. Ya. Nah, maka punya pemikiran, punya pola pikir, punya motivasi yang kuat, dan jangan lupa aksinya juga harus jalan, jangan ngomong doang. Nah, maka memulai bisnis itu harus punya motivasi, pola pikir, dan melaksanakan usahanya. Akhirnya harus saya sampaikan ini slide. Apa yang Anda lihat di slide ini? Anda buta?
Buta Pak, karena ada tulisan cinta. Saya buta karena cinta Pak. Ada? Apa ini? Layaknya Anda merespon. Respon apa ya? Layaknya Anda merespon bayi, motivasi bayi tadi. Apa yang Anda lakukan nih teman-teman? Ketika Anda jatuh cinta. Ambil positifnya ya. Ada? Gimana? Kalau Anda diam, berarti Anda jomblo loh. Jomblonya juga nanti jomblo akut. Udah nggak berani mengungkapkan, nggak mau berkorban, nggak tahu kiat-kiat menjadi pejuang. Nah, mulai dari oloan. Apa nih oloan? Pernah nggak sih jatuh cinta? Jomblo nggak sih? Jangan juga outcam setelahnya. Nanti lead dari ini di akhir semester bapaknya ketika penilaian dosen bapaknya menanyakan saya udah jatuh cinta atau belum. Saya nggak suka. Wah, kayak gitu juga ya. Jadi ambil positifnya ya teman-teman ya. Layaknya berjuang cinta ini layaknya Anda memperjuangkan usaha Anda. Ya. Motivasinya apa? Apa tuh olahan? Ketahuan deh. Apa? Motivasinya mungkin ini Pak, suka dengan itu, suka dengan usaha yang kita jalankan. Apa? Usaha? Usaha yang kita jalankan Pak. Usaha. Iya Pak. Usaha yang kita lakukan. Kalau Anda jatuh cinta, usaha ya. Ya, mulai deh lakukan pendekatan, cari nomor handphonenya, harus berani berkorban, ya kan? Apa tuh Afid? Apa yang ada ketika Anda mulai jatuh cinta? Sebenarnya saya ini bukan ngajarin jatuh cinta ya, tapi ambil positifnya ya. Apa yang Anda lakukan? Coba saya terjemahkan jika ini di dalam kewirausahaan. Ayo yang lain jangan lip juga loh. Aduh, nggak asik sekali ini. Minggus, Dewi, aduh, yang oke ini. Nggak asik sekali. Ayo teman-teman, apa yang Anda lakukan? Hah? Wah, ini mulai deh, berarti Anda tidak kreatif. Nggak kreatif berarti Anda. Dan mulai deh, ketika Anda nggak berani, itu persepsi di dalam diri Anda adalah hambatan yang mengatakan, udah saya malu. Terus kapan Anda berani? Nah, itu adalah hambatan ketika Anda nggak berani memulai. Permisi Pak, izin Wah, menanggapi Pak. walaupun gambarnya Itera ini, orangnya nggak ada. Ya Pak. Kalau menurut saya, kalau mau deketin kayak gitu ini sih, apa? Pertama ajak makan, habis itu ya ajakin ngobrol yang sesuai tipenya dia juga sih Pak. Gitu. Ajak makan, ajak ngobrol. Ya, jadi dalam wirausaha, Anda harus berani berkorban. Nggak hitung-hitungan kan? Kalau dengan cewek, masa Anda minta bayarin? Ini nih, yang pada diam ini minta bayarin ini kayak gini. Nah, beda hanya minggus ya berarti. Ajak makan, maka dengan usaha itu harus punya pengorbanan. Udah itu ajak ngobrol tentang dirinya yang dia suka. Berarti ketika mulai usaha, cari ilmunya. Maka pelajari pasar. Apa kebutuhan konsumen. Lihat harga pasar. Ya kan? Lihat segmen pasarnya. Kita buka usaha di mana. Cari seputar dia. Ya. Seputar dia dalam dunia usaha. Cari seputar usaha Anda. Anda seorang yang jual ikan
ikan hias, ya, ikan capung lah ya, dia bahkan sangat detail tentang ikannya. Ketika saya beli ikan, saya itu nggak tahu nama ikannya. Pokoknya warnanya, ekornya merah, ada bintik-bintik. Dia bahkan tahu, oh itu apa ya? Saya lupa juga. Black apa itu? Kan black bull. Gitu. Nah, dia bahkan tahu ini makanannya harus diberi 3 kali, kemudian ketika baru harus isoman, harus dipisahkan dengan yang sudah ada, harus dikasih garam ketika jamur, aduh banyak sekali. Maka dengan itu seperti itu juga, Anda berusaha ketika Anda jatuh cinta, suka nih naksir lah ya, Anda mencari tahu banyak tentang, mulai dekati banyak teman, ya, cari tahu. Ya seperti itu juga. Anda buka usaha, Anda maka akan berkumpul dengan komunitas usaha yang sama, browsing tentang usaha itu, ikut seminar, seperti itu. Alam berkreasi. Dan lain sebagainya. Ya. Dia nggak banyak berani menjawabnya. Oke, ya sekali lagi ingatlah hasrat berwirausaha Anda sebagaimana hasrat Anda jatuh cinta. Harus penuh perjuangan. Anda setiap malam memikirkannya, Anda di dalam doa, di dalam ikhtiar dan doa, langit dan bumi Anda upayakan. Ya, seperti itu juga wirausaha. Doa-doa aja, kemudian kalau nggak buka-buka tokonya, ya, nggak maju usahanya. Kemudian, nah ini Anda silakan pilih teman-teman, mana yang Anda pilih dan itu Anda ingat terus. Di dalam kehidupan itu kita itu hanya ada 2, waktu dan uang. Ya. Kita itu minus waktu atau minus uang juga. Atau minus uang, minus waktu. Uang nggak ada tapi mau makan enak. Uang nggak ada mau makan ayam goreng, udang goreng, tidur yang lelah, tidur yang cukup. Tapi uang nggak ada. Ini yang pemalas ini ya. Uangnya nggak ada, tapi surplus waktu, pengangguran ini ya. Ataupun yang malas-malesan, ya, tidak mau berusaha. Atau punya banyak uang, tidak punya waktu. Punya, iya dia kaya, tapi waktu untuk keluarganya nggak ada. Ataupun punya uang, tapi untuk dirinya sendiri sering terabaikan. Harta. Ataupun punya uang dan seimbang juga dengan waktu. Silakan. Yang mana yang kita pilih? Why? Kenapa Anda memilih hal yang demikian? Saya ingin jadi bos, saya ingin punya banyak waktu, punya banyak uang. Bahkan saya mau mengelola, mengontrol saja usaha saya. Ya, kenapa tidak? Seperti demikian ya. Jadi ketika Anda telah memilih, kita di posisi mana sekarang ini, ya, maka layaknya kita naik anak tangga, kita itu berupaya untuk menggapainya. Kalau kata presiden pertama itu kita gantungkanlah mimpi, ketika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maka seperti itu juga. Setidaknya ketika kita punya target, saya mau punya usaha di usia berapa. Saya akan berkeluarga di usia berapa. Saya akan kebutuhan keluarga saya. Saya akan mengumrohkan orang tua saya. Saya akan bersedekah, berinfak dan sebagainya. Dan saya akan bangun masjid dan lain sebagainya. Maka itu di targetnya layaknya kita naik anak tangga itu.
setapak demi setapak kita naik. Sama, saya sekarang di Tera bukan langsung keterima males ya. Saya keterima di sini berawal dari hanya seorang honorer. Diperintah, ketika ada pelatihan kita, bawa nama mereka, ikuti tanda tangannya. Tapi targetnya, ya Allah, saya pengen, saya juga yang bisa tanda tangan dan itu nama saya sendiri. Dan di bawah nama itu ada NIM. Nah, begitupun juga, jadi ada proses yang harus kita target, ya. Dan jangan berhenti. So, maka ketika kita telah punya cita-cita, punya target, bertransformasilah dengan cepat dan tepat. Dengan cepat dan tepat. Ya, lihat, pelajari model Kiyosaki dan Stephen. Bagaimana model-model yang teori yang mereka buat ini, menurut mereka ini, sebagai motivasi untuk bergerak cepat, untuk motivasi. Ya. Kayaknya tidak ada teori. Nah, tips praktis berpikir perubahan, kita bisa gunakan visualisasi harian dengan tujuan. Misalkan imajinasinya nikmati waktu usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Anda ingin punya penghasilan yang cukup, tidak mau terikat pada aturan pemerintah, Anda bisa membuka lapangan pekerjaan, gaji orang, maka itu adalah alangkah lebih baiknya. Terbayangkan ketika kita datang ke toko, lihat toko itu sukses. Mana nih bos? Mana nih pemilik toko? Bisa nggak ya usaha saya seperti ini? Seperti itu. Kita bisa bayangkan seperti itu. Gunakan visualisasi harian. Tapi bukan ngajak ngayal ya, tapi itu bisa jadi motivasi jika kita gunakan teknik afirmasi harian. Teknik afirmasi ini memilih kata yang menggugah kesadaran pikiran kita. Saya semakin sukses dan saat kondisi tubuh rileks saat bangun pagi. Saya semakin sukses. Jadi bangun pagi pun dengan kata-kata yang positif terhadap diri kita. Ya. Ini beberapa hambatan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Kita itu terlalu terpaku pada konsep yang kita turunkan sehingga kita kurang improvisasi, kurang banyak mendengarkan masukan. Kemudian kita ini orang yang emosian, gengsian, malu, kemudian emosian, ngambekan, perasaannya tipis. Itu hambatan. Imajinasi, kultur, kurangnya karena kebudayaan keluarga, misalnya turun-temurun persepsi keluarga seperti itu, maka aku ikut terus contoh yang sukses. Itu adalah hambatan. Nah, mengapa kita harus kreatif? Ya? Kita itu layaknya wirausaha itu meluncurkan produk baru yang belum ditemukan di masyarakat, di pasar. Ataupun yang sudah ada, ya, manusia yang kreatif itu bukanlah peniru, melainkan pemimpin pasar yang disegani. Kemudian persaingan akan membuat jalan kita dilewati seorang wirausaha semakin sempit. Persaingan akan membuat jalan yang dilewati seorang wirausaha menjadi semakin sempit dan banyak jalan yang terbuka kelak akan ditutup oleh pesaing baru. Jadi pesaing itu bukan menjadi penghambat, maka kita itu akan menampilkan kreativitas juga. Banyak nih usaha-usaha misalnya kafe.
Yang menjadi pembedanya adalah pemiliknya itu kreatifnya gimana, apa yang mau dia mereka tambah. Sehingga menarik minat konsumen itu datang. Oke, sorry, saya habis baterai. Resiko adalah bagian dari kehidupan berwirausaha. Resiko itu berujung pada aspek finansial. Ya. Jadi untuk mematikan usaha yang tidak dibatasi, bahkan akan merusak reputasi. Jadi hanya diri kita yang kreatif yang dapat lolos dari bencana kerugian ini. Jadi dalam berusaha memang ada bayangan usaha, bayangan resiko, nanti rugi, nanti nggak maju, nggak laku. Tapi yang kreatif itu akan, ide kreatif itu keluar dari apa yang akan kita kemas di dalam produk itu. Jika kayaknya standarnya usaha itu kafe-kafe yang ada hanya menjajakan makanan dan minuman. Ide kreatifnya keluar, apa yang harus kita tambah membedakan dengan pesaing kita, nilai jual yang lebih yang harus kita tawarkan. Mulai dari kemasannya, mulai dari yang datang, apa pelayanannya. Jika itu menjadi nilai itu. Usaha laundry itu banyak. Kalau sama aja hanya fokusnya untuk mencuci, ya banyak. Ide kreatifnya apa? Mulai dari promosi, pengemasannya, kemudian parfumnya, dan sebagainya. Dari pelayanan, dari tampilan usaha yang menarik, tampilan tokonya. Jadi itu kreatif. Nah, ini hambatan persepsi ini pola pikirnya stereo. Membatasi masalah yang secara berlebih. Persepsi ya, masuk saya nggak kuat, saya nggak akan bisa, saya nggak akan mampu. Ya, persepsi dari dirinya, bisikan di dalam dirinya. Hambatan emosi, ini takut mengambil resiko, tidak menyukai kepastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan, menganggap remeh suatu masalah, tergesa-gesa, itu hambatan emosi. Kulturnya menghambat pengakumulasian gagasan. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah membudaya, maka tidak mau improvisasi atau lakukan hal yang lebih. Hambatan lingkungan, dukungan sarana, prasarana, gangguan rutin, misalkan apa yang Anda lakukan setiap malam sebelum Anda mengerjakan tugas. Anda teleponan dulu, Anda buka sosial media, itu enggak. Diajak teman nongkrong dulu, udah akhirnya tugasnya enggak kerja, itu adalah hambatan intelektual, terlalu mengandalkan logika, enggak mau belajar banyak ini, enggak menggunakan intuisi, menggunakan pengalaman cara lama yang terbukti efektif, kurangnya intelektual. Hanya pendapatnya saja, mengandalkan logikanya saja. Hambatan ekspresif, ketidakmampuan seorang dalam mengkomunikasikan gagasan, baik secara tertulis maupun lisan. Jadi gagasannya ada, ekspresinya itu dia tidak mampu. Ada di dalam hatinya berbisik, seperti Anda mau menjawab tadi. Tapi Anda kan enggak jawab. Itu ekspresif, tidak tertulis di dalam chat dan tidak terucap dalam tindakan. Ya, itu adalah hambatan. Siapa yang berani akan dibuka? Mungkin dosennya buka form nilai, masih nggak berani juga. Waduh. Nah, itu adalah hambatan ketika Anda sebenarnya Anda mau jawab, tapi Anda tidak berani untuk mengungkapnya. Itu adalah hambatan.
nggak ada salahnya lah berani. Ya berani salah. Setelah saya kemarin itu adalah orang yang pemalu. Saya adalah orang yang penakut, dan saya orang yang ya ambil. Ya, tapi setelah pengalaman hidup berkeluarga, kita itu membuka diri. Itu terlalu banyak penyesalan yang terjadi setelah. Coba kenapa kemarin saya tidak nimbrung dengan teman-teman ketika diajak olahraga. Hanya saya nggak banyak bisa banyak olahraga. Saya nggak bisa renang, itu penyesalan. Saya tidak bisa musik. Coba diajak teman jadi musik. Mungkin saya bisa main musik. Gitu, itu jadi hambatan setelah kita bermain. Imajinasi. Ini tidak melihat dari sudut pandang baru. Tidak menemukan hubungan baru. Nah, itu imajinasi. Melihat dari, coba saya di posisi orang sukses itu. Saya akan bisa melakukan. Seperti itu, imajinasi. Atau Anda tidak dalam membuat keputusan, Anda tidak melihat di posisi orang. Jadi berpikir kreatif ini melihat dalam sudut pandang yang baru, menemukan hubungan baru, dan membentuk kombinasi baru. Itu berpikir kreatif. Ya, dari sudut pandang baru. Bagaimana? Atau menemukan sesuatu yang baru, ataupun mengemas yang sudah ada menjadi lebih baik. Kombinasikan dengan ada. Itu kreatif. Orang yang kreatif. Melihat dengan sudut pandang baru, sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak berubah. Tetapi kita lah yang ubah cara memandang masalah. Memandang segala kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi lihat pelajaran ini. Jika kita gagal, satu mata kuliah udah mengulang. Udah ini gagal, saya nggak akan dapat bisa bagus. Tetapi jika Anda memandang dari sudut pandang yang lain, itu adalah sukses yang tertunda. Poinnya, Anda sudah mempelajari materi tersebut, Anda mengulang lagi, udah eloknya setelah saya mengulang, saya akan dapat nilai yang lebih baik dari teman-teman yang sudah baru belajar satu kali. Sedangkan saya belajar kedua kali. Gitu loh. Jadi ini juga yang sama ya. Saya juga belajar seperti itu. Jadi berpikir kreatif itu selalu detail. Belajar warna, ukuran, material, box, dan ukuran. Bagaimana penggunaannya, bagaimana bentuknya, warnanya, bahannya. Sedetil itu. Jika tidak ada kreativitas, maka tidak akan ada mobil. Tidak ada kreativitas, kita tak terbayangkan bagaimana kita bisa komunikasi tanpa handphone. Kita tidak ada kreativitas, nggak akan mungkin kita jumpa di Zoom ini. Kuliah itu hanya terbayangkan ketika sekolah datang di bangku. Tapi ketika kreativitas ada ide, itu ada bagaimana mengemasnya. Itu kreatif. Tapi kan tidak mungkin dua semangka pun berpetak. Beda halnya kalau Cempedak Berbuah Nangka, itu lagu ya. Tapi mungkin saja ada. Jadi gunakan teknik create buat kombinasi baru, input random, membuat eliminasi, gunakan alternatif, mencoba cara pikir yang berbalik dari sudut pandang yang berbeda, dan pelajari kasus ekstrim atau pengalaman yang sudah ada, bukan dari usaha. Ada jadi contoh, jadi pelajaran kenapa usahanya bangkrut. Ini pelajari juga kenapa ada usaha seorang, kita pelajari ini sukses usahanya. Itu pelajari kasus-kasusnya. Jadi begitupun kita menelusuri berwirausaha itu, kita mencari tahu banyak dari pengalaman orang yang gagal, dari pengalaman sukses. Nah, teknik visualisasi, gambarkan target, desain.
Jadi kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi sebuah usaha. Usaha yang sudah ada, mungkin kita bukan pencetus di awal, tapi kita kemas itu agar menarik atau berbeda dengan yang sudah. Menjadi seorang yang kreatif harus punya ide, ide baru, harus punya motivasi yang kuat, lawan rasa ketakutan, dan terbuka pada masukan. Ini kalau nggak terbuka pada masukan, ya itu egois orangnya. Ditegur nggak mau, dinasihati nggak mau, dan perluas pengetahuan. Ya, makanya kita jangan pintar-pintar amat, ya, jangan puas akan ilmu. Nah, tipsnya dalam meningkatkan kreativitas, ya teman-teman. Gunakan otak Anda, otak kanan Anda, stimulus visualisasi tujuan Anda, tujuan kita target kita. Wow. Beri konsumsi otak kita yang untuk hiburan, untuk dengar musik, untuk olahraga, ya, hiburan ke pantai nggak apa-apa aja. Ataupun sederhananya olahraga jalan kaki tanpa alas. Nikmati pagi-pagi di suasana sejuknya embun subuh-subuh. Kita melepas pekatnya tugas-tugas yang banyak, bertumpuk pekerjaan yang banyak, utang yang banyak, ya sih tetap kasih konsumsi otak kita yang sehat-sehat. Perlu hiburan loh, ya. Kadang kita udah mumet, itu banyak masalah. Kita itu sering mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Ini nggak ada salah. Hiburan keluarga nggak ada salah memang. Karena harus melepaskan dari sehingga dapat inspirasi baru dari hiburan, dari dengar musik, ya, dari istirahat. Kemudian kenali hambatan kreativitas kita, hambatan apa saja di diri kita. Emosi kah? Orangnya yang tergesa-gesa, orangnya yang maluan, orang yang nggak berani, ya, ekspresi tadi ya. Anda mungkin sudah ada di dalam hati Anda untuk menjawab, untuk berkata-kata, ya, merespon, tapi Anda tidak berani untuk resign ataupun membuka mic. Itu adalah udah nggak bisa mengungkapkan kata, ya. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman, ya. Banyak kita bisa gali. Kemudian biasakan berpikir berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Itu untuk meningkatkan tips, meningkatkan kreativitas. Malah ini saya coba juga. Kadang saya dengerin musik yang saya dengar, walaupun dengar musik yang saya tidak tahu artinya terkadang, tapi yang penting menikmati, ya, seperti itu. Luangkan seperti itu untuk konsumsi otak. Terakhir, ini pesan dari sebuah motivasi. Jika kita menginginkan perubahan kecil di dalam hidup kita, ubahlah perilaku kita. Perubahan ingin lebih baik, perilaku kebiasaan kita ubah. Tapi jika ingin merubah perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir kita, pikir Anda. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Ya, setidaknya dewasa lah. Ya. Gak egois, gak emosian. Pola pikirnya lihat jauh, mencernanya lebih matang. Ya. Jadi ini materi kita hari ini. Ya, teman-temannya. Demikian untuk materi kita. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Aduh, ini ya, pasti hambatannya lagi nggak berani ngomong.
Udah Pak, berani Pak, terima kasih. Atau beraninya rombongan yang punya Bang. Terima kasih teman-teman, kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya bahkan nggak tahu siapa yang terima kasih. Nah, oke, mungkin saat ini Anda masih malu atau lagi merenungkan ya. Terima kasih juga untuk yang setia. Mungkin yang lain juga, inilah hambatan Anda. Kenapa Anda hitung-hitungan untuk paket data Anda sehingga Anda tidak nyalain kamera? Dewi Anggra ini cewek loh. Yuda, Al-Fahmi, Raja, Al-Mutaba, Michael. Kenapa nih? Nah, ini bisa jadi ini hambatan di dalam diri Anda. Sehingga saya tidak kenal Anda. Sehingga setiap minggunya saya melihat, ya Allah, Afin, Nopal, Jody, Kevinson, ini aja yang nyalain kamera. Dah, mungkin persepsi, aduh, nggak usahlah saya nyalain kamera. Bapaknya juga nggak akan mempermasalahkan. Nah, itu bisa jadi hambatan di dalam diri Anda. Persepsi tentang hal-hal yang negatif. Kenapa sih saya nggak mau kamera? Pikirnya yang, ya, nggak usah lah, nggak asik. Itu bisa jadi hambatan. Lama-kelamaan itu jadi menjamur di dalam diri, jadi kebiasaan. Nggak berani tampil keluar, mengekspresikan apa yang kita bisa miliki. Ya, gitu ya. Itu untuk jadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih ya. Nggak ada yang ditanyakan ya? Belum ada ya. Mungkin ada yang akan Anda tanyakan, tapi belum berani mengekspresikan. Jadi materi hari ini sebagai pelajaran ya teman-teman, berwirausaha itu harus adalah orang yang kreatif, berani mengambil pelajaran dan mulai hal simpel di dalam diri kita. Itu Oke, demikian. Semoga minggu depan juga yang lain bisa nyalain kamera banyak. Waktu kita udah habis, saya akan beranjak di Aula Gedung C. Yang ambil MPTI, ayo kita gabung di Aula Gedung C. MPTI kelas RA dan RB. Ya, terima kasih ya teman-temannya untuk materi kita hari ini. Saya mohon maaf ini banyak salah, banyak kurangnya. Ya, ini pelajaran untuk kita semua. Materi hari ini cukup menarik. Motivasi ini ambil poin pentingnya. Ya. Selebihnya hanya jika Anda tersinggung, tipis perasaannya, ya mohon maaf. Ini hanya bercanda. Kurang guyonan, ya tuah lah kita. Ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. mari. Terima kasih kembali Afif, teman-teman semua.